Halo semuanya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang deployment diagram. Apa sih deployment diagram itu? Deployment diagram merupakan diagram yang digunakan untuk memetakan software ke processing node di dalam suatu sistem. Nah, di mana komponen akan terletak, bisa pada mesin, server, atau piranti keras apa. Nah, di deployment diagram ini juga menjelaskan bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal atau lebih gampangnya menggambarkan hardware atau softwarenya dalam sebuah sistem tersebut. Nah, node digunakan untuk mengimplementasikan hardware pada sistem. Biasanya node mempresentasikan server, desktop PC, dan disk drive. Nah, inilah node itu sendiri. Sebuah node itu digambarkan dengan kubus yang diberikan keterangan di dalam kubus tersebut. Nah, untuk prosesor itu terdapat arciran abu-abu di sini yang menggambarkan bahwa ini adalah prosesor. Nah, prosesor digunakan untuk menggambarkan proses yang dilakukan, contohnya seperti database server atau aplikasi server. Nah, terus yang kedua adalah device. Device adalah perangkat kerasnya atau bisa dibilang ya alatnya aja gitu. Jadi device hanya menggambarkan alat saja dan tidak ada proses di dalamnya, contohnya seperti PC client, PC admin, internet, dan LAN seperti ini. Terus ada yang namanya communication atau connection, cuma seperti ini aja. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung praktikumnya ya. Nah, sebelumnya kita dalam membuat deployment diagram, kita harus mengetahui dulu device dan prosesor yang ingin kita gunakan dalam membuat sistem kita, Oke. Yang pertama di sini kita akan melakukan membuat deployment diagram untuk registrasi mata kuliah. Nah, di sini aku mau menggunakan yang namanya device. Itu adalah PC atau desktop mahasiswa, karena kan kita kalau mau masuk ke dalam jasad biasanya kita bisa menggunakan laptop atau smartphone, tapi di sini aku menggunakan PC desktop mahasiswa seperti ini. Nah, di sini kalian bisa milih device ya. Di sini device. Dan ini prosesor. Kalian harus bisa membedakannya gitu. Ini yang namanya node. Associate. Ini connectionnya, ini faktor node to itemnya. Maksudnya dari node ke itemnya itu prosesor dan device. Nah, setelah PC desktop, kita tuh harus mengatur topologi jaringannya. Nah, yang menghubungkan PC dengan, di sini aku masukkan prosesornya, misalkan web browsernya. Nah, yang menghubungkan PC mahasiswa dengan web browser itu apa sih? Nah, berarti di sini ada suatu device yang namanya adalah internet. Nah, internet ini yang menghubungkan antara PC desktop mahasiswa dengan web browser. Nah, di internet ini kita bisa menggunakan yang namanya LAN, misalkan seperti ini. Nah, di sini kita udah punya PC desktop mahasiswa sama internet LAN yang menghubungkan ke web browser. Nah, lalu web browser ini ada apa aja sih dalamnya? Prosesornya ada apa aja? Kita bikin yang namanya HTML5. Kenapa HTML5? Karena HTML5 ini adalah sebuah prosesor website yang paling umum digunakan. Bisa HTML5 atau HTTPS5. Nah, inilah yang membangun sebuah web. Nah, lalu sudah nih ada webnya. Lalu kita akan masuk ke dalam sebuah web
yang dinamakan sebagai server. Nah, karena kita mau siasat, maka kita memberi nama server siasat. Seperti itu. Nah, ini adalah server siasat, kita taruh bawah aja. Terus di dalam server siasat ini memiliki sebuah database kan, tentunya. Di dalam siasat ini kita akan melakukan registrasi mata kuliah, di mana dalam melakukan registrasi mata kuliah kita punya yang namanya database. Nah, database yang kita gunakan adalah yang kita buat dalam pembuatan kelas diagram juga. Yang pertama adalah database. Di sini aku pakai DB aja. Mahasiswa. Pasti dong ada database mahasiswanya di dalam server siasat. Lalu ada juga yang namanya database mata kuliah. Habis database mata kuliah ada apa lagi? Ada yang namanya database dosen. Dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Seperti itu. Nah, habis database dosen ada yang namanya database proses. Nah, prosesnya ini yang tadi saya bilang adalah database registrasi mata kuliah. Database inilah yang digunakan untuk menyimpan data registrasi mata kuliah kita. Ini teman-teman. Nah, sudah nih, jadi ada prosesor, ada device. Nah, lalu kita buat connectionnya satu persatu, mulai dari PC desktop ke internet. Ini kita bisa rapikan, bisa langsung pakai arrow buat merapikannya, atau kalian bisa pakai mouse seperti ini. Ke web browser. Ini terus lalu kita ke HTML-nya, dari web browser ke HTML. Dari HTML ke server siasatnya, kita bikin connection-nya dulu. Tapi semuanya udah, baru kita akan lanjutkan. Semuanya seperti ini. Oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa memberikan note. Note ini digunakan untuk memberikan tambahan atau namanya adalah misalkan seperti device spesifiknya. Misalkan di sini kita mau PC-nya. Ini kita tambahkan note. PC-nya itu misalkan untuk OS. OS yang digunakan bisa menggunakan Windows atau iOS. Seperti ini. Itulah gunanya buah note. Lalu misalkan di sini kita mau database-nya. Database spesifiknya itu maksudnya database spek-nya itu apa aja sih? Nah, misalkan di sini DB dibangun menggunakan MySQL misalkan, atau mungkin bisa menggunakan MySQL atau mungkin menggunakan OS Linux dan Oracle database. Ini boleh. Tapi di sini karena server siasat dan kalian baru belajar tentang MySQL, jadi di sini aku akan MySQL aja. Seperti ini.
Sebisa mungkin saat kalian mengerjakan TR, dibuat selengkap mungkin untuk spesifik isinya atau database-nya atau yang lainnya, seperti itu. Ini kita langsung gunakan yang titik-titik ini untuk menghubungkan antara node dengan itemnya. Jangan sampai salah kalian menggunakan connection ya, teman-teman. Seperti ini. Terus ini bagaimana? Ini berarti langsung ke 5-5-nya. Kalian bikin ini. Maaf, bentar. Untuk garisnya kalian bisa klik aja di sini terus kalian tarik, misalkan seperti ini. Ini juga kalian seperti ini, kalian klik tengahnya terus kalian tarik. Nah, seperti ini. Kita rapikan sedikit. Nah, misalkan seperti inilah. Nah, jika sudah selesai, seperti inilah deployment diagram untuk registrasi mata kuliah. Kalian bisa menambahkan node yang lain untuk setiap database atau setiap device dan prosesor yang kalian inginkan, sesuai dengan studi kasus kalian masing-masing. Demikian dari saya, terima kasih.